Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 tim B akan mempresentasikan hasil pengerjaan makalah oleh kelompok tim A dengan judul RPP Bahasa Indonesia ala Tunarungu. PPT ini pemaparan ini disusun oleh kelompok 4 tim B yang terdiri dari Fajar Imami NIM 24, Fatin Afifah NIM 25, Mutmainatul Hasanah NIM 40 dan saya sendiri Violita NIM 74. Materi pertama yaitu komponen penyusun RPP. Dalam komponen penyusun RPP terdapat Dalam penyusunan RPP terdapat komponen yang terdiri dari 13 aspek. Tapi sebelum masuk ke komponennya, apa itu RPP? RPP yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu kepanjangannya. Artinya atau maksudnya adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Next. Lalu seperti yang saya katakan tadi bahwa komponen penyusun RPP itu dapat 13 aspek. Yang pertama ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, terus ada kelas atau semester, identitas mata pelajaran atau tema subtema itu, lalu ada materi pokok, alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan dan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Lalu ada tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD. Lalu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, yaitu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, yang merupakan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu ada indikator pencapaian pembelajaran. Indikator pencapaian pembelajaran merupakan pertanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur atau observasi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terus next ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini adalah rincian dari materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Gitu. Lalu ada metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dengan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Lalu ada media pembelajaran dan sumber belajar. Terus lalu ada langkah-langkah pembelajaran. Lalu ada yang terakhir penilaian hasil pembelajaran. Lalu selanjutnya ada prinsip penyusunan RPP. Pembelajaran yang dilakukan bagi siswa mendengar berbeda dengan pembelajaran bagi anak tunarungu. Anak tunarungu lebih mengandalkan visualnya serta pembelajaran dapat mudah dipahami jika guru melakukan prinsip-prinsip penyusunan RPP. Lanjut. Yang pertama ada prinsip keterarahan wajah, yaitu dalam penyampaian materi pembelajaran, guru harus berdiri di depan sehingga wajah guru, khususnya mulut guru, dapat dilihat oleh anak tunarungu tanpa terhalang apapun, sehingga anak tunarungu dapat memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Hindari memberikan penjelasan sambil berjalan, baik di depan kelas maupun di belakang kelas. Ketika berbicara dengan anak tunarungu harus berhadapan langsung atau face to face, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dan pembelajaran dapat lebih dimengerti. Lalu yang kedua ada prinsip keterarahan suara. Bagi anak tunarungu, suara tidak perlu keras dan kencang, namun guru harus berbicara jelas dengan artikulasi yang
tepat sehingga dapat dipahami oleh anak tunarungu. Dengan demikian, pembelajaran yang dilakukan tidak akan sia-sia. Lalu yang ketiga ada intersubjektivitas, yaitu dalam pembelajaran guru dan siswa tunarungu sebagai unsur yang penting harus dapat membangun suatu kesamaan dalam proses pengamatan. Apa yang akan diucapkan oleh anak dengan perantara visualnya harus segera direspon dan dibahasakan oleh guru. Lalu yang keempat ada prinsip kekonkretan, yaitu dalam memberikan pembelajaran kepada anak tunarungu harus konkret. Hal ini dikarenakan anak tunarungu daya abstraksinya rendah dibandingkan anak mendengar karena minimnya bahasa yang dimiliki. Segala sesuatu yang diajarkan hendaknya disertakan dengan contoh-contoh nyata dan mudah dipahami. Lalu yang kelima ada prinsip visualisasi, yaitu pendengaran anak tunarungu tidak dapat berfungsi, maka melalui indera penglihatannya anak tunarungu berusaha memperoleh informasi. Untuk itu, semua pembelajaran yang diberikan oleh guru hendaknya dapat diilustrasikan dalam bentuk gambar yang bercerita tentang materi yang diberikan atau lebih dikenal dengan visualisasi yang berguna untuk memudahkan anak tunarungu mengerti akan maksud dan isi pembelajaran. Lalu yang keenam, ada keperagaan, yaitu setiap kata yang keluar dari mulut guru hendaknya diulas lebih lanjut sehingga anak tunarungu betul-betul paham maksud dari kata tersebut. Kemudian memperagakan atau mempraktekkan akan lebih memudahkan anak tunarungu untuk mengerti apa yang diajarkan serta upaya semua pembelajaran yang dilakukan dapat diperagakan secara pengalaman oleh anak sehingga anak mudah memahami dan mengerti apa yang diajarkan oleh guru. Lalu yang ketujuh ada prinsip pengalaman yang menyatu, yaitu pengalaman visual cenderung menyatukan informasi yang diterima, mengajak anak tunarungu untuk mengalami secara nyata dan memudahkan anak tunarungu mengerti akan hubungan yang ada. Lalu yang kedelapan, prinsip belajar yang mempraktekkan, yaitu pembelajaran hendaknya dapat bermakna bagi semua siswa, tidak terkecuali bagi anak tunarungu. Untuk itu, segala sesuatu yang dipelajari harus dapat dipraktekkan dan dilakukan oleh anak tunarungu. Penggunaan strategi pembelajaran yang langsung melibatkan anak lebih bermanfaat dibandingkan hanya dengan mendengarkan saja. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana sih langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP? Nah, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk menyusun RPP dengan benar. Nah, yang pertama yaitu mengkaji silabus. Nah, mengkaji silabus di sini ada beberapa langkah yang untuk mengkaji. Yang pertama itu ada untuk kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kemudian ada materi pembelajarannya. Terus ada proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Kemudian ada alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, untuk langkah yang kedua, yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Kemudian langkah berikutnya yaitu mengembangkan materi pembelajaran. Nah, pada materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran, yaitu buku siswa atau buku yang lainnya, serta dari buku panduan guru, ataupun bisa dari sumber pembelajaran yang lainnya, itu berupa muatan lokal, atau materi yang telah diperbaharui, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar, atau materi pembelajaran yang bersifat reguler, pengayaan ataupun remedial. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu menjabarkan kegiatan pembelajaran yang terdapat pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional. Nah, itu berupa pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan kondisi siswa, termasuk juga anak tunarungu dan satuan guru, termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Kemudian langkah berikutnya yaitu menentukan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus. Nah, kemudian dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Berikutnya yaitu mengembangkan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup
teknik dan instrumen penilaian, serta membuat pedoman dalam penilaian. Nah, langkah berikutnya yaitu menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan adanya penilaian. Nah, apabila anak tidak memperoleh kriteria ketuntasan minimum atau nilai KKM, guru dapat melakukan program remedial. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, yaitu siswa tunarungu yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran dalam proses pembelajaran. Oke, next. Untuk selanjutnya yaitu contoh RPP Bahasa Indonesia untuk maaf sebelumnya ini terjadi kesalahan penulisan, seharusnya yaitu tunarungu. Next. Untuk selanjutnya yaitu contoh dari RPP Bahasa Indonesia untuk anak tunarungu. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang komponen, prinsip, maupun langkah-langkah dalam pembentukan RPP itu sendiri. Nah, dalam contoh kali ini saya akan memflorkan RPP yang telah memenuhi komponen maupun prinsip yang telah dipaparkan tadi. Untuk yang pertama yaitu identitas, untuk sekolahnya yaitu SDLB Tunarungu, kelas 4 semester 1, temanya yaitu hidup bersih dan sehat. Untuk subtemanya sendiri yaitu hidup bersih dan sehat di rumah. Untuk mata pelajarannya sendiri yaitu bahasa Indonesia, alokasi waktunya 1 kali pertemuan yaitu 3 kali 35 menit. Untuk jumlah siswanya sendiri yaitu 4 siswa. Selanjutnya yaitu untuk tujuan pembelajarannya sendiri. Untuk tujuan pembelajaran dalam tema hidup bersih dan sehat ini yaitu yang pertama, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk kegiatan sehari-hari di rumah dengan cermat. Seperti yang kita ketahui bahwa anak tunarungu itu mempunyai hambatan dalam pendengaran, sehingga kita menggunakan media visual untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anak tunarungu tersebut. Seperti itu. Untuk yang tujuan yang kedua, yaitu dengan mengamati isi teks narasi sederhana, hidup bersih dan sehat di rumah, siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Untuk yang selanjutnya, yaitu dengan memperhatikan video dan mempraktekkan secara langsung bagaimana gerak cuci tangan, siswa dapat menulis cerita tentang kegiatan di rumah yang harus dilakukan dengan mencuci tangan. Untuk selanjutnya, yaitu kompetensi dasar dan indikator. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu mengenal teks cerita narasi sederhana, kegiatan, dan bermain di lingkungan dengan bantuan guru ataupun teman dalam bahasa Indonesia menggunakan lisan ataupun tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman mereka. Untuk yang selanjutnya yaitu indikator dari kompetensi dasar yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai kegiatan di lingkungan sekitar. Untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu memperagakan teks cerita narasi, sederhana kegiatan, dan bermain di lingkungan secara mandiri menggunakan bahasa Indonesia maupun tulis yang dapat dilakukan diisi dengan kata-kata untuk membantu penyajian. Untuk indikatornya sendiri yaitu menulis cerita narasi sederhana tentang kegiatan di lingkungan sekitar dengan ejaan yang ditentukan dengan benar. Untuk selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran yang digunakan dalam RPP Bahasa Indonesia ini sendiri, ada anak tunarungu yaitu yang pertama teks narasi sederhana. Seperti yang kita ketahui bahwa anak tunarungu itu mempunyai hambatan dalam berkomunikasi maupun berbahasa, sehingga dalam memaksimalkan potensi yang mereka miliki, kita dapat menggunakan kata-kata sederhana untuk membantu pemahaman mereka seperti itu. Jadi kita menggunakan tahap per tahap untuk membantu pemahaman mereka tentang bahasa Indonesia. Untuk yang kedua yaitu mempraktekkan secara langsung cuci tangan dengan benar. Selanjutnya yaitu menulis cerita dengan ejaan yang ditentukan dengan tepat. Seperti yang kita ketahui, kemampuan bahasa anak tunarungu itu mengalami kendala karena mereka mempunyai hambatan pada pendengaran, sehingga
ejaan yang mereka gunakan pun terkadang sering terbalik-balik seperti itu. Untuk yang selanjutnya, yang D, yaitu pendekatan model dan metode pembelajaran. Untuk pendekatannya sendiri yaitu menggunakan student center approach. Itu yang dimaksudkan yaitu siswa sebagai center dalam pembelajaran. Artinya di sini siswalah yang aktif mencari pertanyaan dari pertanyaan dalam diri yang timbul dalam dirinya dan menjawabnya sendiri. Jadi siswa di sini dituntut untuk aktif, untuk terus belajar tanpa melibatkan secara keseluruhan. Jadi di sini siswa yang lebih dominan dalam pembelajaran seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu model yang digunakan yaitu discovery learning. Discovery learning yaitu merupakan pembelajaran di mana pembelajaran ini lebih mengutamakan pemahaman konsep siswa terhadap pembelajaran, yaitu dapat dengan cara mempraktekkan secara langsung seperti itu. Untuk metodenya sendiri yaitu demonstrasi, diskusi, penugasan, dan ceramah. Karena pada pembelajaran ini siswa dituntut untuk aktif, jadi untuk pada metode ceramah pada pembelajaran ini lebih diminimalisir karena siswa dituntut lebih dominan daripada guru seperti itu. Jadi peran seorang guru yaitu sebagai fasilitator terhadap siswa seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu media, alat, dan sumber belajar. Untuk media yang digunakan sendiri yaitu gambar perilaku hidup bersih dan sehat di rumah, gambar kegiatan makan keluarga, dan video gerak cuci tangan. Seperti yang kita ketahui bahwa anak tunarung itu mempunyai hambatan pendengaran, jadi kita terus berusaha memaksimalkan media-media visual untuk membantu pemahaman mereka. Untuk yang alat yang digunakan yaitu buku tulis, proyektor, maupun laptop. Nah, yang selanjutnya sumber belajarnya dapat menggunakan buku siswa hidup bersih dan sehat maupun buku lainnya. Untuk kegiatannya sendiri yaitu dimulai dari pendahuluan. Untuk pendahuluannya dimulai dari guru mengkondisikan siswa. Untuk selanjutnya yaitu berdoa bersama. Selanjutnya yaitu guru memberikan ice breaking kepada siswa tentang apa itu hidup bersih dan sehat seperti itu sebagai pembukaan. Untuk inti dari pembelajarannya sendiri dapat dimulai dengan siswa mengamati gambar yang menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk yang selanjutnya yaitu guru membimbing siswa untuk mengamati gambar makan bersama di keluarga. Jadi untuk melihat manakah makanan yang bersih dan sehat untuk tubuh seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu mengamati isi teks hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali pemahaman siswa mengenai apa itu hidup bersih dan sehat. Selanjutnya yaitu guru membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab oleh diri mereka masing-masing. Selanjutnya, guru mampu memberikan pemahaman lebih kepada siswa. Selanjutnya, guru menampilkan video cuci tangan dengan benar. Saat menampilkan cuci tangan dengan benar, guru dapat sambil mengajarkan atau memberikan pemahaman tentang teori-teori cuci tangan. Setelah pembelajaran teorinya selesai, siswa diajak untuk mempraktekannya secara langsung, mencuci tangan secara langsung. Sebelum siswa mencuci tangan, guru terlebih dahulu mempraktekkan lagi bagaimana mencuci tangan dengan benar, seperti itu. Untuk selanjutnya, siswa disuruh untuk mencuci tangan dan guru mengamati bagaimana siswa tersebut mencuci tangan, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu penutup, guru dan siswa mengulas kembali apa yang dipelajari tentang mata pelajaran hari ini, dan guru selalu mengingatkan kepada siswa untuk selalu hidup bersih dan sehat dimanapun berada. Untuk selanjutnya yaitu guru mengakhiri pembelajaran dengan salam. Untuk yang terakhir yaitu sebelum pembelajaran selesai yaitu diakhiri dengan doa seperti itu. Untuk penilaian dari pembelajarannya sendiri terdapat 3 teknik penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yaitu observasi. Untuk penilaian pengetahuan yaitu tes tertulis. Untuk penilaian keterampilannya yaitu mempraktekkan secara langsung. Next. Nah,
Ya, ini lampiran pertama, yaitu media yang digunakan dalam pembelajaran. Next. Ini lampiran yang kedua, yaitu tentang penilaian. Penilaian dapat menggunakan skor-skor seperti ini. Next. Ini merupakan lembar kerja, seperti yang saya bilang tadi, bahwa menggunakan media narasi sederhana, kurang lebih seperti ini, terdapat pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban singkat. Next. Ini untuk video cuci tangan tadi, penilaiannya seperti ini. Terdapat beberapa aspek yang dinilai dan menggunakan patokan skor. Next. Baik, untuk kesimpulan dari RPP Bahasa Indonesia untuk Tunarungu sendiri, yaitu rencana pelaksana pembelajaran bagi anak tunarungu sendiri itu dibuat berdasarkan karakteristik serta kebutuhan anak tunarungu tersebut. RPP yang baik itu merupakan RPP yang dibuat berdasarkan prinsip serta memenuhi komponen-komponen penyusunan RPP itu tadi. Dan yang pasti dari tujuan dari RPP ini sendiri untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki anak tunarungu itu sendiri, seperti itu. Baik, mungkin itu saja. Mungkin bisa kembali ke moderator. Terima kasih teman-teman sudah memaparkan hasil dari makalah PPT-nya. Terima kasih. Sekian cukup dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan, kekurangan dalam penyajian materi oleh kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.